berdoa, Allahumma ayyid Hassana biruhil qudusi kama nafakha an nabiyika. Ya Allah, dukunglah Hasan dengan Ruhul Kudus sebagaimana ia telah membela nabimu. Di sini teksnya kalian ngambil dari Al-Qur'an. Jadi kalau Ruhul Kudus di sini adalah malaikat Jibril, maka jangan dicuri yang namanya hantu suci, tetap hantu suci. Jangan dibilang Ruhul Kudus. Trek tek 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 tek. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ya. Jadi kalian Kristen itu tidak ada Roh Kudus, Rohul Kudus nggak ada di Bible-mu itu. Yang ada itu Holy Spirit, Pneuma. Itu loh. Bacalah original teksmu, jangan dibego-begoi sama LAI, bro. Inilah yang membuat kau tersesat. Tidak mau dipakai akalnya. Terjemahan-terjemahan itu merusak akalmu. Coba lu buka King James Version. Ada Bro Denny di sini. Bro Denny, ada nggak Roh Kudus di terjemahan King James Version? Ada apa tidak? Kagak ada, bro. Jadi bersumber yang dibawa Belanda masuk ke Indonesia itu tidak ada Roh Kudusnya. Nanti LAI merubahnya. Karena apa? Harus ke Islam-Islaman sedikit supaya bisa mudah untuk mengelabui gitu loh. Kamu itu sebenarnya korban, coy. Kami ini ngajak Anda itu supaya sehat. Kami ingin Anda menjadi Kristen apa adanya. Kristen yang mempunyai identitas. Jangan ke Islam-Islaman. Kau pakai pula, kau salah gunakan gitu loh. Ini kami mau meluruskan, Anda yang ngeyel. Diminta mana datanya, Roh Kudus, original teksnya nggak ada. Nggak ada itu. Kalau memang ada Yahudi udah pakai. Nggak ada itu. Nggak ada, jangan nangis lah kau ya. Kita ini memberitahu yang sebenarnya begini. Kami tetap ingin Anda itu menjadi Kristen, yang Kristen yang berbau Roma. Pakailah hantu suci kek, apa kek, Holy Spirit kek, apa kek gitu loh. Jangan pergunakan istilah Islam, kau salah gunakan. Oke? Oke? Oke, kita gantian bicara Bang ya. Ya apa? Iya. Mana saya ya? yang saya tanyakan tadi dengan Abang. Enggak, saya minta datanya Roh Kudus di Bible-mu mana? Anda potong-potong terus. Begini saya yang paling Pakai data ya. Pakai data. Kita di sini nggak suka yang namanya diskusi cuman cocologi itu nggak suka kita. Kita pakai data. Kamu punya data, mana data yang kamu punya? Ini namanya diskusi namanya. Tapi kalau nggak mampu baiknya turun, ganti dengan yang lain. Capek kami kalau gini, nggak naik-naik ilmu kami, nanti malah tambah bodoh kami seperti Uni Rifa ini, nggak naik-naik ilmu kami ini. Kau sudah kubilang kau jangan bertempur, matilah kau di sini. Kau tunjukkan. Saya kan bukan mau bertanya, saya juga bukan mau menanggapi. Ya terus mau ngapain? Mau berak kapur di sini? Enggak, saya ingin mau membuktikan kepada kamu. Apa yang Ya, kamu buktikan? apa yang Buktikan pakai tertulis dalam data, Alkitab? nggak bisa. Apa yang tertulis dalam Alkitab? Mana tertulis original teks Roh Kudusnya mana? Itu yang saya minta. Satu kata kok. Cari akar katanya Roh Kudus di original teksnya, itu aja. Saya nggak minta terjemahannya. Terjemahan itu gabrul, pembohongan publik itu LAI. Saya minta yang original teksnya Roh Kudus itu mana? Itu aja, nggak ada yang lain kok. Tolonglah, please lah ya teman-teman yang Kristen, tolonglah berikan kami edukasi supaya bertambah kami cara diskusi dari tahun ke tahun. Ini kok malah makin tahun kok makin Allah, kok makin on gitu loh. Kapan kami mau pinter dengan kalian? Ayo baca originalnya itu. Gua kepret masuk surga lu pada. Lanjut. Lanjut Ustaz Hanafi, saya izin maghrib dulu ya. Ya di mute ya, jangan kayak kemarin di mute. Lupa Bang Andi. Oke, nggak apa-apa. Nah, Sudah, begini sudah. kan, kamu suka sekali mengapa mute. Ayo, bagaimana Bang Andi? Berani nggak menantang Roh Kudus? Ayo. Saya minta original teksnya Roh Kudus di Bible itu doang dulu.
Kalau Ngapain masalah- saya menantang Roh Kudus? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Ngapain gue nantang? Gue percaya, gue imani dia memberikan wahyu kepada para nabi gitu loh. Saya Sekarang nggak original, dengan keimanan Anda. Saya berbicara roh. makanya bagaimana kalau ada Roh Kudus? Kalau itu Roh Kudus malaikat Jibril di Babelmu nggak ada, Coach lu. Kalau nggak berani terima tantangan, sudah kita bicara tema yang lain. Nggak usah, cari dulu original teksnya Roh Kudus ada nggak? Kalau nggak ada ya lu mati aja di situ. Anda kalau bicara original teks ya berarti kita nggak usah berbicara dengan Alkitab yang ada kita pegang. Ya berarti itu kan terjemahan Gabrul, Itu namanya Anda sudah kebingungan untuk mencari alasan. Lo justru kamu ini harus pakai original teks. Nah sekarang tampilkan yang mana bahasa Indonesia. Nanti saya kasih original teksnya. Yang mana data mana yang kau pakai ada Roh Kudusnya? Anda nggak usah merasa terlalu pintar dengan Enggak. itu. Sekarang data apa yang kau pakai? Yang di Indonesia dulu nih. Data apa yang kau pakai ada Roh Kudusnya? Yang mana? Data mana? Data mana yang kau pakai ada Roh Kudusnya? Nah, nanti saya bacakan original teksnya, bener nggak? Sinkron nggak gitu loh? Nah, coba bahasa Indonesia aja dulu. Data yang mana ada Roh Kudusnya? Saya permudah loh ini. Saya permudah terus saya bantu nanti. Insya Allah saya bantu. Kalau nggak bisa saya telepon orang yang bisa bahasa Ibru sama Yunani. Nah, di terjemahan mana yang ada Roh Kudusnya? Baru kita cek ke original teksnya. Bener nggak nih? Kita cek. Yang mana? Buruan. Jelas saya katakan kita nggak usah bawa original teks. Saya sekarang mau menantang Anda. Iya, Indonesianya aja mana? Anda Indonesianya berani aja. nggak menghujat Indonesianya aja. Yang mana ada Roh Kudusnya? ini, coba kembali dulu menghujat Roh Kudus yang ada dalam Alkitab. Kalau memang Anda tidak mengakui Tidak kebenaran ada Roh daripada Kudus. Tidak ada Roh Kudus di dalam Bible. Kagak ada yang ada Sekarang hati Anda suci. ulangi. Begini sekarang Anda ulangi kembali dulu. Kalau memang Anda Tidak ada Roh Kudus di dalam Bible. Yang ada adalah Holy Anda nggak Spirit. berani. Berarti Anda nggak berani. Yang mana Roh Kudusnya? Yang tertulis mana? Oke, di Yohanes 15 di Yohanes ayat 26. Oke, saya tunggu. Yohanes 15:26 ya. Ya. Baca dulu kau. Oke, 15. jikalau penghibur yang akan 26. putus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Itu Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Ya memang Roh Kudus ya Roh kebenaran. Mana ada Roh Kudus, Roh kebenaran di Roh situ? yang Mana ada Roh Kudus di Roh situ? yang akan mengajari. Nggak ada Roh Kudus, Roh kebenaran di situ. Ada aja kau. Nih coba ini di handle dulu. Uni capek. Andi kita ngopi dulu. Udah capek gua. Yang saya minta. Uni udah tuh Uni kasih Iya, Andi iya, capek iya, gua. iya. Udah Uni dari tadi udah gregetan itu udah sama Gen sama Uni tuh dari tadi tuh udah on cam tuh. Iya, iya, Ngomong Gen tuh. Capek gua dengerinnya. Gak pinter gua. Dek Riva. Ya, Bang Dini. Assalamualaikum. Aku belum nyalain kamu. Bang Andi. Ustaz Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ke Ripa, kalau Bro Denny ada nggak Roh Kudus tertulis di terjemahan King James Version? Ada nggak? Kalau di King James Version itu namanya ditertulis Holy Spirit. Nah, Holy Spirit itu apa? Holy Spirit itu adalah roh suci. Roh suci bukan Roh Kudus. Bukan. Roh suci. Apapun itu. Lu diam dulu kau. Diam kau. Kamu Diem kau. Ini King James Version ini yang ngomong. Lu diem kau. Kau itu orang Indonesia korban terjemahan. Enggak, yang saya katakan apapun itu. Apa sih? Kita tertulis, berani nggak kamu menghujat kembali? Lu diem kau. Lu diem. Berarti kamu nggak berani, berarti kamu percaya. Ada nggak sekali lagi ya? Bro Denny, diam dulu, woi. Sudah lanjut sama Ya udah, kalau nggak suka turun aja. Bro Denny, ada nggak Roh Kudus di King James Version? Ada atau tidak? Ya nggak ada lah, kita nggak kenal namanya Roh Kudus. Nah, tepuk tangan buat Bro Denny. Ini yang namanya Oten jujur. Roh suci katanya. Lanjut, selesai. Lanjut Uni, selesai. Tolong cerdaskanlah ini. Kita diskusi nih, saya pengen biar nambah saya itu loh. Jangan jamaat dibawa ke sini. Saya ini pengen cerdas gitu loh nih. Tolonglah please. Aku tolong padamu. Aku pengen tidur. Udah 6 tahun TikTok nggak pinter-pinter. Uni tolong please. Ya kadang memang
Kadang Ustadz Hanafi, kenapa saya ini selama ini tuh agak suka ngamuk-ngamuk atau marah, karena saya belajar baca buku. Saya baca buku setebal-tebal ini ya. Saya baca sejarah Yerusalem, Book of Jerusalem. Saya baca buku sejarah Islam. Saya baca tarikh Islam di kampus. Kemudian saya baca kitab Al-Qurtubi. Ternyata di hadapan umat Kristiani itu tidak akan pernah tersalurkan penyampaian itu, karena mereka stagnan. Kita akan selalu terhenti antara membedakan mana Tuhan mana manusia, dan membedakan mana ayam mana bebek. Itu kita akan berhenti di situ. Kita selalu akan berhenti di logical fallacy. Kita akan berhenti di penyimpangan makna satu kata. Kita akan masuk di ranah pelurusan terkait tentang penyimpangan dalam ranah semantik. Kita akan selalu terkendala dalam ranah meluruskan mantik. Seperti itu. Kita akan selalu meluruskan logika, kita akan selalu bermasalah dengan bahasa. Kenapa teman-teman Kristiani? Jadi mungkin teman-teman Kristiani menyepelekan istilah-istilah dalam kitab suci. Kenapa penyesatan bisa terjadi? Dikarenakan adanya penyelewengan makna. Penyelewengan makna ini bisa terjadi dikarenakan ketidakpahaman seseorang terkait linguistik. Makanya dalam ranah keislaman itu ada kewajiban bagi seluruh umat Islam ini menjadi fardu kifayah ya Ustadz Hanafi, kalau tidak salah ya. Harus ada di sebuah daerah itu yang mengerjakan belajar bahasa Arab. Bahkan saya kemarin dosen saya mengatakan, dosen bahasa Arab saya bilang bahwa ini sudah masuk ke ranah fardu. Masuk ke ranah fardu ain gitu, kalau saya tidak salah ya. Saya tidak paham kaidah fikih mempelajari bahasa, tapi intinya menjadi hal yang mutlak harus kita kerjakan. Kenapa? Kalau tidak ada satu daerah yang mengerti bahasa Arab, ketika ada penyimpangan makna, penyimpangan diksi, lalu terjadi penyimpangan makna, akhirnya apa? Terjadi penyesatan besar-besaran. Maka dalam Islam, kita sebagai umat Islam ketika menjadi penafsir Al-Quran, wajib hukumnya memahami gramatikal bahasa Arab supaya tidak terjadi penyelewengan makna. Bang Handi menekankan untuk teman-teman Kristiani menunjukkan sesuai dengan yang tertulis itu wajar. Kenapa? Supaya teman-teman Kristiani punya identitas sendiri. Teman-teman Kristiani agamanya, saya mengatakan agama yang tidak punya identitas. Kitabnya mengambil dari Yahudi, kemudian mengambil istilah-istilahnya dari umat Islam. Saya tidak mengerti kenapa umat Kristiani tidak percaya diri dengan bahasa kitab suci kalian. Gunakan theos, gunakan apostolos, gunakan kemudian propet atau gunakan kemudian istilah-istilah yang memang muncul di kitab kalian. Kenapa kalian selalu menggunakan diksi-diksi dari agama lain? Ini akan menimbulkan sinkretisme. Sinkretisme ini hadir di mana orang-orang yang ingin memperkenalkan agamanya supaya diterima, tetapi tidak merusak kepercayaan orang terdahulu. Ini bisa terjadi ke Islam ketika orang-orang Kristiani ingin memasukkan Tuhannya sebagai Roh Kudus, tapi nilai-nilai Islam tidak dirusak. Orang tidak menyadari bahwa mereka sedang menggerogoti akidah Islam. Makanya Paulus mengajarkan ketika bertemu orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi. Ketika menemukan orang yang mengamalkan hukum Torah, dia menjadi orang yang mengamalkan hukum Torah walaupun dia tidak mengamalkan hukum Torah. Apa yang dimaksud dengan serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba orang yang mengaku berkomunal sama, pada dasarnya dia tidak memiliki pemikiran yang sama. Dia hanya butuh untuk diterima dulu. Nanti setelah diterima, pelan tapi pasti dia akan menyusupkan pemikiran-pemikiran, akan menginfluence orang-orang untuk mengikuti pemikirannya. Muncul orang-orang liberal. Orang-orang liberal saya menganggapnya adalah orang-orang yang masuk ke ranah fase akan maju ke dalam ranah sinkretisme. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang-orang liberal, orang-orang ini yang statementnya mengatakan semua agama benar. Semua agama benar, semua agama mengajarkan kebenaran. Kalau ini saya katakan orang-orang seperti ini, sinkretisme ini yang dilakukan oleh Amru bin Lu'ay. Orang-orang yang terlihat baik, ramah kepada satu agama, tapi mengingkangi, mengkhianati agamanya sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana upaya orang-orang Kristiani, para misionaris ketika berhadapan dengan umat Islam, mereka menggunakan diksi-diksi Islami. Mereka katakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa Roh Kudus
atau istilah-istilah Al-Quran itu sejalan dengan keyakinan mereka. Supaya apa? Memberikan kemudahan untuk menyesatkan. Itu kenapa kita umat Islam wajib mempelajari bahasa Arab walaupun kita tertatih-tatih. Itu kenapa kita wajib mempelajari ilmu semantik, cabang ilmu dalam linguistik. Kita tahu sebuah makna. Kenapa kita harus belajar semiotik, tahu tanda-tanda yang tersirat dan tersurat, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menjadi penyesat. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Ayo kita renungkan, diksi serigala berbulu domba ini diksi seperti apa? Serigala berbulu domba ini adalah pada dasarnya dia adalah penyesat tapi terlihat baik. Maka ketika ada orang terlihat baik, seperti teman-teman Kristiani katakan, ketika Paulus menjadi hamba Tuhan Yesus, lalu dia dipilih oleh Yesus, dia menurut kalian baik, tidak pernah melakukan kejahatan, wajar karena dia harus berubah menjadi domba. Kalau dia tetap menunjukkan keserigalaannya, maka tidak mungkin ada istilah serigala berbulu domret. Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik secara seksama, ajaran teman-teman Kristiani ini, saya mengatakan adalah ajaran sinkretisme dari ajaran Yahudi dan ajaran pagan. Silakan Bang Denny dan umat Kristiani lainnya membantah argumen saya. Saya akan mengutipkan beberapa bukti-bukti contoh secara sejarah. Mari kita bahas identifikasi. Sebagai orang yang berpikir, kita berhak untuk mengidentifikasi kenapa mayoritas Kristen datang dari Vatikan sementara Tuhan kalian lahir di Yerusalem. Kenapa nilai-nilai kekristenan justru lebih identik dengan pagan Romawi, bukan identik dengan bahkan menentang nilai-nilai dalam agama orang Yahudi. Perhatikan dengan seksama, kenapa orang Kristiani tidak lagi melaksanakan 600 misfot, kenapa tidak lagi melakukan liturgi-liturgi keagamaan Yahudi. Kenapa? Kenapa identiknya kalian agama Kristiani selalu lekat-dekat dengan agama pagan? Pohon cemara, hari Minggu, kemudian Trinitas, kemudian Tuhan yang berteofani, itu tidak ada dalam ranah keyahudian. Kenapa kalian memiliki Ini masih lama hukum yang khotbahnya. cenderung dengan Masih? Oh iya, saya tunggu ya. ini bukan gereja, ini komalnya umat Islam. Maka di komal ini Enggak, tadi kan saya dari awal saya wajib masuk, saya dengar lebih diskusi. menekankan sisi-sisi keislaman. Nanti Anda layak diskusi dengan saya, minimal Anda ada ilmu. Kalau tidak ada, iya, iya. bertanya saja, ya. Saya tidak mau menurunkan value. Capek saya belajar baca buku setebal ini, saya luangkan waktu saya untuk mempelajari bahasa. Kira-kira Walaupun saya berapa belum jam mengajarkan lagi bahasa. Gini, pertama, kalau kami umat Islam diajarkan untuk bersabar dalam mengambil ilmu. Kalau kau tidak sabar, silakan turun. Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian hanya ingin berpolemik. Kalau ingin berpolemik, nanti masanya. Cabut paku saya, biar kau tahu betapa nista dan hinanya kau buat Tuhan. Kau Enggak, karena kan katakan dalam Tuhan narasi Spirit. Anda kan menyinggung Kristen. Jadi wajar saya kalau untuk Kalau mempertanyakan kau ini merasa masih lama tersinggung, atau kita mau wajar. diskusi. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang tersinggung dengan perkataan saya selangkah Bukan lebih maju, tersinggung. artinya punya empati. Anda bernarasi Bagus. membawa tentang kekristenan kan Yang perlu saya juga kami takut mengklarifikasi kalau ketika ada ada yang tidak orang benar. yang menyembah makhluk tidak sadar bahwa dia menyembah makhluk. Kalau Anda sadar bahwa yang Anda sembah Hal yang adalah wajar, makhluk, ketika Uni. kami ingatkan Ada Anda hal yang tersinggung, memang perlu kami alhamdulillah. jelaskan ketika narasi Anda tidak Apa yang ingin Anda jelaskan? Dari tadi semua ucapanmu berdasarkan hasil karangan pribadimu. Tidak kau sandarkan kepada kitab sucimu. Lalu apa alasan kami untuk mendengarkanmu? Apa alasan kami untuk tetap saja memberimu panggung di sini menampakkan kebodohanmu? Apa alasan bagi kami? Kami umat Islam Jadi saya adalah beri umat datanya, yang tidak jangan boleh kata- menghina sembahan orang lain. Anda menantang Mahandi, Datanya terkait Roh Kudus menantang tadi. Roh Kita Kudus. kan sudah beri data. Sementara kami Iya, umat Islam Jayan, menyatakan Roh diam dulu Kudus. Jayan. Ini Uni Rifa mau jelaskan dulu, diam dulu, sabar. Ya kan ada Udah. kesakitan. Nah, dia bilang dari tadi saya Nggak begini. ada, Saya nggak kan sudah ada. sampaikan Gini, tadi. Ini jadi catatan penting ya Uni. Benarlah perkataan para guru-guru kita. Saat kita menyampaikan kebenaran, akan ada dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang pintar tuh akan merenung. Sedangkan yang kedua, orang bodoh akan tersinggung. Ya semoga kita termasuk daripada yang pertama sih. Tapi kalau yang tersinggung nggak apa-apa, pilihan itu. Silahkan, lanjut Uni. Wajar. Bayangkan ketika kita lahir ke dunia, Kalian kita membawa didoktrin. tentang kekristenan, perlu kami diberi ruang untuk menjelaskan. Oke, saya kasih Anda ruang. Coba jelaskan kepada saya.
Di manakah orang Bani Israel pernah mengajarkan ribuan tahun lamanya bahwa ada entitas yang adalah pribadi lain dari Tuhan yang mereka panggil dengan Hashem? Bukan, yang enggak, ini disebut temanya sebagai kan Roh enggak, Kudus. temanya kan Silakan. masih tema yang tentang tadi dulu, yang Roh Kudus Coba tadi. Anda perhatikan. katakan saya Coba beropini. perhatikan ya. Perlu saya kasih datanya Coba lagi. Tadi kan sudah perhatikan. tadi di Yohanes. Perlu saya Coba kasih lagi kau datanya. ingin menjelaskan, kami ingin masuk ke substansi. Jangan perlihatkan tantrumu. Ini hanya membuktikan bahwa imanmu sedang terguncang. Coba tunjukkan kepada kami, ajarkan kepada kami, berikan kepada kami fakta dan data bahwasanya pengajaran bahwa ada pribadi lain yang bernama Roh Kudus sebagai entitas dari Tuhan lain yang diimani oleh ribuan tahun Musa, Abraham, Yakub, tokoh-tokoh Bibelmu, Samuel, penulis kitab Esther, siapapun mereka, yang mereka mengimani bahwa pernah muncul Tuhan berentitas Roh Kudus yang adalah pribadi lain dari Tuhan yang mereka sebut sebagai Hashem. Coba tunjukkan kepada kami umat Islam, biar kau punya identitas dalam keagamaanmu, walaupun itu bukan identitasmu melainkan identitas agama orang-orang Yahudi. Silahkan. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, jadi kan Roh Kudus pertama kali itu diterima oleh manusia yang adalah para murid dan para pengikut Yesus. Itu kan di satu tempat ketika Tuhan sudah naik ke surga kan. Berarti Dan Tuhan Tuhan menjanjikan, Roh Kudusmu itu Tuhan baru hadir di di dalam abad pertama. bukan Kemana masalah, saja dia selama ini? Bukan masalah tentang Kemana bukan masalah saja dia pribadi lahir. Tuhanmu yang disebut sebagai Roh Kudus ini ribuan tahun lamanya? Tetapi kan setelah Tenggelam di dalam penghapusan goa. dosa itu, memang Yesus kembali Saya dari dalam bertanya, kerajaannya. Tuhanmu Tetapi kan dia kan tetap dengan akan memberikan kepribadian roh yang pembimbing berbeda buat mereka, roh ini, penghibur bagi kemana mereka? Yang pribadi manusia baru hadir di abad pertama. Pribadi Roh Kudus kemana saja selama ini? Ya kan? Sebelum misi penghapusan dosa, misi keselamatan di kayu salib itu diselesaikan, ya Mana dia? itu kan belum Kemana belum dia? diberikan. Pernahkah orang Itu kan Bani Israel sebagai mengenal pengganti. entitas Tuhan itu yang sebagai pengganti Yesus Kristus, bergender karena dia akan kembali berbentuk ke dalam seperti kerajaan merpati? surga. Kamu mengerti tidak pertanyaan saya? Telinga sehat nggak? Kognitif kuat? Sehat? Dayanya mampu? Bukan, Anda nggak menangkap boleh poin-poin? mengarahkan apa yang tidak ada tertulis dalam Saya Alkitab. tidak Anda nggak boleh mengarahkan, menggiring saya ke butuh. sana. Saya bertanya apa yang saya butuhkan. Untuk apa saya mendengarkan apa yang saya tidak butuhkan? Anda Saya butuh membutuhkannya Anda karena memang menjelaskan tidak ada tertulis bahwa di situ, zaman nggak dulu, fair. lihat, Anda ketika menanyakan bibirmu dan sesuai telingamu kebutuhan dua-duanya bekerja, pasti salah satu tidak berfungsi. Saya bicara, kau pun bicara. Saya berharap kau menangkap poinku. Maka telingamu pasti tidak berfungsi. Maka kita tidak akan pernah nyambung. Jadi ketika kau beri ruang, aku beri kau ruang, tapi dengan catatan kau jawab pertanyaan kami. Tolong tunjukkan kepada kami ribuan tahun lamanya siapa orang-orang Yahudi yang mengenal pribadi lain dari Tuhan mereka yang disebut dengan Hashem, disebut sebagai Roh Kudus berbentuk roh merpati. Di mana itu bahwa itu adalah pribadi lain dari Tuhan? Ribuan tahun lamanya kau pikir mereka itu semuanya buta terhadap kitab mereka semuanya, termasuk Musa, sehingga mereka tidak ada yang satupun mengatakan bahwa ada pribadi lain Tuhan yang bernama Roh Kudus. Oke, sudah, biar saya tanggapi. Dari tadi saya meminta Anda menjelaskan. Kalau tidak punya ilmu, diam. Iya, jadi Anda nggak boleh menunjukkan ayat di mana Jangan ada Roh Kudus intervensi sebelum- apakah Iya, saya dengar boleh dulu. atau tidak boleh, parameternya bukan Anda. Anda di sini pendiskusi, bukan bos saya. Jangan bawa prinsip penjajah, brother. Masuk komal orang, intervensi orang. Jangan kau bicara begitu, aku tak sanggup. Kau yang tak sanggup beli tas, kata Bang Jibril dulu selalu bilang itu. Masuk kau ke komal orang lagi jualan tas. Kau yang nggak punya duit buat beli tas, ngapain kalian jualan tas? Ngapain kalian jualan tas? Penjajah itu Ya, namanya. Anda kan tidak tahu latar belakang kedatangan daripada Roh Kudus ini. Jelaskan Jadi latar Anda nggak bisa- belakangnya. Anda nggak bisa Kan itu bertanya. yang saya minta. Anda nggak Karena bisa saya tidak bertanya tahu, Anda saya sebelum minta terangkan, daripada terangkan. kedatangan daripada Yesus Kristus. Terangkan. Karena Roh Kudus ini diberikan kan sebagai pengganti daripada Yesus Kristus. Dari mana kamu tahu? Dari mana Bagaimana? kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Dari mana tahu? Ya dari Alkitab. Setelah kenaikan Yesus Mana, Kristus mana? kan bakal- Mana? maka Ya, kan mana? akan dijanjikan Mana? roh penghibur bagi roh yang akan Mana? Kalau menolong dari mereka. Alkitab bawa datanya. Oke, saya bawa datanya ya, sabar.
terkait dengan ini saya nggak langsung hafal, jadi saya buka ada. Bentar ya. Oke. Itu burungnya dikurung dulu. Oke. Di kisah para rasul ini, kisah para rasul 1, Roh Kudus dijanjikan. Ini nanti panjang, cuma memang kita harus apa ya, baca secara keseluruhan, baru kita bisa akan menemukan nanti bagaimana Roh Kudus dijanjikan setelah kenaikan Yesus ke surga. Tapi kita baca di pasal 2, hari Pentakosta. Waktu itu saya langsung saja ke ayat, supaya Berapa saya jam jangan lagi? terlalu panjang. Ya, kayak 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, ini berbicara tentang janji Yesus ya, bahwa dia akan memberikan Roh Kudus untuk menuntun mereka. Jadi di ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku Berarti Roh Kudus itu baru eksis. Jangan katakan baru eksis, Kak, bukan seperti itu. Makanya kalau Saya Anda bertanya bertanya, sebelum kedatang, dengar. Tuhan itu sudah ada sejak sebelum segala sesuatunya ada. Kau sepakat tidak? Ya, sepakat. Apakah Tetapi Roh Kudus adalah Tuhan? itu salah satu bagian dari pribadi Allah, kan? Ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang pertama sekali memperkenalkan bahwa Tuhan punya pribadi bernama Roh Kudus dalam sejarah keagamaan? Silakan cross check di Google. Cross check. Saya tunggu Anda. Esensinya apa terkait dengan pembahasan Esensinya kita ada ini? membuktikan bahwa agama yang kalian anut adalah agama yang sinkretisme, penyembah roh. Penyembah roh sebelum tanah Nusantara ini, sebelum muncul agama Kristen dan Islam, sudah banyak orang-orang menyembah roh. Menyembah Ya. para penyembah roh ini itu adalah saya orang-orang akui, yang itu saya percaya akui. bahwa Iya, roh-roh itu muncul dan hadir. Sekarang ketika ada agama Kristiani yang mengatakan ada pribadi lain Tuhan yang adalah Roh Kudus, roh, maka ini saya katakan bukti bahwa agama kalian sinkretisme. Patahkan saya kalau kalian mampu patahkan dengan menunjukkan bahwa ribuan tahun lalu Musa pernah mengajarkan ada Tuhan pribadi lain yang disebut sebagai Roh Kudus. Maka oke, berarti kalian dalam agama kalian adalah agama yang melanjutkan keyakinan orang-orang nabi-nabi Bani Israel. Tunjukkan. Kalian Ya, penyembah roh. gantian bicara, Saya gantian berkata, bicara. hari Nih, ini nih, saya Anda- membuat sebuah saya statement, nggak sukanya sebuah diskusi dengan klaim Anda. atau premis. Umat Anda Kristen terlalu penyembah apa? Terlalu makhluk, menguasai- menyembah manusia, menguasai menyembah waktu. roh, menyembah binatang. Itulah kalian. Kalian penyembah makhluk. Sudah bisa Sinkretisme ditanggapi nggak? mencampurkan Sudah bisa ditanggapi ajaran. nggak? Paham tidak poin saya? Jangan kau seperti anak gadis. Jangan di hadapanku seperti anak Nih, gadis yang saya punya sudah masalah kasih dengan ayat. menstruasinya, Kau sudah ngamuk, sudah tak jelas. kebingungan, kan? Kita diskusi. Anda minta ayat, saya kasih Tangkap ayat. kau poin saya, kebingungan, jangan kan? kau Nanti atur tempat saya, bicara. jangan begitu Uni, jangan begini Uni. Jangan intervensi saya, cara diskusi saya, karena saya ini seorang mahasiswi yang diajarkan untuk verifikasi dan konfirmasi. Kalau Ya, kau bagaimana tidak bisa Anda berdiskusi diverifikasi bertanya yang tidak ada data-datamu, tertulis dalam Alkitab? Kita berdiskusi itu pertanyaanku mana ini yang menurut krusial, Anda sangat keliru dengan penting. iman Kristen? Pertanyaan yang Mana berkaitan ayat-ayat yang tentang tidak sesuai kredibilitas dengan Roh keimanan Kudusmu. Kristen, yang Dengar, tidak masuk akal kau menurut Anda, bicara itu yang sedangkan Anda ku bicara. pertanyakan. Wajar kau tak paham. Birahimu untuk menjawab, tidak bisa kau tahan Roh Kudus dalam dirimu itu yang kau bilang Roh Kudus itu tak bisa membimbingmu untuk bijaksana.
mendengarkan, Birahimu lalu yang nggak bisa menjelaskan. bertahan, nggak Kau mau tak kasih mampu, waktu yang sama kau lakukan saya. seperti anak perempuan yang lagi datang bulan yang Coba, kehilangan kamu minta softteknya, ayat, saya kasih pembalutnya ayat, tak ditemukan, sekarang kau sudah ngamuk, tantrum, mana kebingungan, pembalutku, mau mana menanggapi pembalutku, kembali. Nah. aku tak bisa. Inilah Ini kau. cara diskusimu. Kalau sudah ditemukan ayatnya, Kalau kau tak mampu kebingungan untuk berdiskusi dengan menanggapi, kami umat Islam, pasti kau buang turun. Kau waktu. punya jempol, turun. Kalau tak sanggup, lambaikan sempak putih, turun. Ah, Turun. itu. Saya sudah pernah kau Kalau turunkan tak kuat, juga. kau buka Karena kalau kau singletmu, nggak lagi lambaikan kepada berdiskusi, kami. Tak nggak sanggup bisa aku. lagi untuk menyangkal, Turun aku. baru kau nyuruh orang turun. Lihat. Kau sanggup nggak diskusi sama aku? Sanggup menerima Ya kalau tantangan dan model kayak tuntutanku? kamu borong waktu semua kau sita. Lihat, Mau bagaimana anak berdiskusi perempuan yang coba? lagi datang bulan kehilangan pembalut kayak gini lah. Nah coba, taunya nih Masuk framing, rumah Mama Dedeh merendahkan kau besok. orang. Curhat kau sama Mama Dedeh. Ini room dialektika. Kami tidak mau dibodoh-bodohi. Apa yang kau ucapkan, kami minta. Aku Kalau kamu ingin merasa data itu dibodoh-bodohi, terverifikasi. Bahwa silahkan kamu bisa sangkal turunkan itu saja dengan lah, Bang. ayat-ayat kami Orang kayak lagi. gini nggak ada manfaatnya. Silakan Anda sampaikan menambah seperti Ustaz Hanafi yang di alam katakan. hal mana Tidak dibodohi. Uni yang menambah ngambil alih. keilmuan. Uni Rifa yang ngambil alih. Ya. Tentukan aja Tidak Uni mampu karena buat nggak ada orang-orang ilmunya. Kristiani menjelaskan apa yang kita mau, kemudian apa yang dilakukan, kemudian tantrum. Kita butuh jawaban. Pertanyaan saya bukan pertanyaan yang tak penting. Ini penting. Kalian pakailah kognitif kalian. Bagaimana mungkin ada Tuhan baru diperkenalkan di abad-abad pertama? Kalau Tuhan itu adalah entitas yang kekal, tentu kalau kalian menganggap bahwa Bani Israel memperkenalkan Tuhan yang benar, maka parameter ketuhanan kalian sandarkan kepada Bani Israel. Tunjukkan bahwa keimanan kalian itu relevan dengan keyakinan mereka. Tapi coba kalian perhatikan, ajaran umat Kristiani dengan ajaran Bani Israel yang ada saat sekarang ini itu seperti langit dan sumur. Bani Israel mengakui Tuhan itu monoteis, kalian Tritunggal. Bani Israel mengatakan tidak ada lagi Tuhan setelah Tuhan itu ada dalam Yesaya. Setelah aku tidak ada lagi Tuhan yang terbentuk, sebelum aku tidak ada lagi. Kalian mengatakan ada Tuhan baru terbentuk di abad pertama, mati di tiang salib. Bani Israel dalam kitab Imamat jangankan menyebut nama Tuhan sembarangan, ya, mengutuk nama Tuhan, mati hukumnya. Sementara kalian yang mengatakan Tuhan terkutuk dan Tuhan itu mati. Kontradiksi ajaran kalian dengan Bani Israel dan juga ajaran kalian sendiri membuktikan hadirnya agama kalian berhasil dari sinkretisme. Orang-orang yang tidak mengerti dengan kitab suci, Al-Quran katakan itu. Kalian terdengar membaca kitab suci, lidah kalian bolak-balikkan membaca seolah-olah yang kalian baca kitab suci, padahal tidak tahu kalian bagaimana kitab suci. Ya, ini saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan bahwa ajaran Kristen hadir dari hasil sinkretisme, percampuran. Kenapa? Konstantin pertama sekali. Siapa Konstantin? Bisa kalian tunjukkan sejarah Konstantin menjadi Kristen bagaimana prosesnya? Tunjukkan kepada saya. Pengakuan Konstantin. Kalau saya mengaku bahwa saya bertobat, tapi tidak ada yang bisa membuktikan pertaubatan saya, itu bisa klaim dusta. Seperti Paulus yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus yang mengikutinya melihat cahaya tak mendengar apapun. Di ayat lain malah sebaliknya, mendengar suara tapi tak melihat apapun. Mana yang betul? Kedustaan itu walau disembunyikan di dalam perut pun akan keluar, akan tercium. Ya, sepandai apapun menutup tipu daya, tidak akan pernah berhasil, karena Allah adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang mencari kebenaran itu tersesat. Makanya kami bisa membuktikan saat sekarang ini betapa banyak kontradiksi dalam kitab kalian. Perhatikan Al-Quran. Allah katakan dalam surah An-Nisa, seandainya Al-Quran adalah karangan Muhammad SAW, pasti akan banyak kontradiksi di dalamnya. Buktikan, patahkan argumen Al-Quran. Kalau kalian mampu menunjukkan antara ayat satu, bayangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menurunkan Al-Quran, memberikan Al-Quran itu berangsur-angsur. Secara kemanusiaan mustahil ingatannya akan setajam itu ketika dia pernah mengatakan ayat A, lalu kemudian tahun depannya lagi 3 tahun kemudian
Kok bisa tidak bertentangan dengan pernyataan? Mustahil ini dari seorang manusia. 23 tahun loh Al-Quran berangsur-angsur diturunkan. Bagaimana mungkin ketika dibukukan tidak ada pertentangan sama sekali? Lihat kitab kalian. Antara penulis Tawarikh dengan penulis Samuel saja katanya satu orang. Menurut skolar kalian, penulis kitab Tawarikh dengan penulis Samuel orang yang sama. Coba perhatikan. Siapa yang murka, bangkit murkanya menghasut Daud? Iblis atau Tuhan? Kata Samuel iblis, kata Tawarikh Tuhan, padahal penulisnya sama. Penulis kitab Yohanes dengan penulis kitab Lukas, Yohanes bilang Maria Magdalena ada dari dekat, tiba-tiba Lukas bilang dari jauh. Mana yang betul? Antara penulis kitab Matius dengan kitab Matius sendiri pun bertentangan. Mana yang betul? Antara penulis kitab Ibrani dan penulis kitab Matius pun bertentangan. Inilah ketika terlalu banyak orang memasukkan pola pikirnya, pasti bertentangan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah banyaknya denominasi agama kalian. Arius dengan Athanasius kelahi. Oh tidak, Yesus ciptaan, dalilnya ada di Bible. Ada, kuat. Oh tidak, Yesus itu setara dengan Bapak moyangmu. Yesus sendiri mengatakan Bapak lebih besar daripada aku. Kok bisa setara? Kok bisa homoousius? Otak lagi. Oke, ternyata tak juga paham kalian ya. Baik, munculkan konsep baru. Apa? Tritunggal. Oke, nggak paham juga kalian. Apa? Oh ya, Tritunggal itu ada karena apa? Adanya hipostatis union. Satu manusia punya natur dua, natur ilahi dan manusia. Matilah logika kalian. Segitiga kalian katakan saat bersamaan adalah persegi. Segitiga pada saat bersamaan adalah lingkaran. Manusia Uniriva ini pada saat bersamaan dia seorang wanita, dia juga laki-laki. Kalian pikir aku banci? Banci pun tetap pria itu. Hakikatnya tetap pria. Inilah kalian tak paham ilmu hakikat. Kalian tak paham ontologis. Kalian tak paham epistem. Itu kenapa Sokrates itu hadir untuk menjawab pertanyaan, untuk membangun logika manusia berpikir. Maka diikatlah ilmu itu. Adanya nama ilmu filsafat untuk bisa menjaga akal manusia. Kalaulah saya sebagai seorang manusia dikatakan berkuasa dengan memakan tai saya, inilah orang-orang yang diksi-diksinya bisa disebut sebagai ODGJ. Rifa, kau tak berkuasa Rifa. Apa pula aku berkuasa? Kalau kau berkuasa makan taiku sekarang juga. Wah, nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Bisa. Tinggal ku sedot taiku dengan sendok, masukkan ke mulut. Tapi apakah aku bisa dikatakan sebagai manusia? Bisa, tapi ada tambahannya, manusia ODGJ. Kalau ada Tuhan yang memiliki sisi kemanusiaan, maka dia bukan Tuhan, tapi Tuhan kemanusia-manusiaan. Ada tambahannya. Kalau ada manusia memiliki sisi ketuhanan, nggak bisa dikatakan manusia. Tahu kalian arti siluman? Siluman adalah istilah yang dihadirkan dalam Kamus KBBI. Artinya adalah ada makhluk goib menyamar menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia. Itu siluman. Lah ada makhluk goib berjenis Tuhan hadir ke dunia menyamar jadi manusia. Apa bisa dikatakan Tuhan? Tidak. Ya kasihlah bahasanya yang bagus. Tuhan cosplay jadi manusia. Namanya apa jadinya? Tuhan cosplay jadi manusia. Ya siluman juga masuk. Siluman masuk. Siluman itu saya kasih data ya. Jadi saya tak terima. Saya ini bukan hanya sekedar seorang muslimah untuk meluruskan. Sebagai seorang manusia pun, kalaupun saya tak beragama, saya tidak mau peradaban ini dirusak dengan adanya definisi baru yang tidak sejalan dengan logika. Bagaimana mungkin dia memiliki sisi kemanusiaan tapi masih dikatakan Tuhan? Ibarat kata seorang Uniriva ini umurnya sangatlah dewasa, tapi tiba-tiba ketika nggak dibelikan sama pacarnya atau lakinya sepatu mahal, nangis entah-entah. Bang, memiliki sifat bayi dan bocil. Apakah patut saya dikatakan dewasa? Saya tak patut dikatakan dewasa. Ya, maka saya akan masuk ke ranah sindrom. Nanti penyakit ini, kelainan jiwa ini anak ini. Umurnya ada tua bangka, nangis ngentak-ngentakkan badan di tanah trotoar. Artinya apa? Artinya ada kelainan, ada sesuatu yang salah dengan saya. Sama, ketika ada Tuhan memiliki sifat kemanusiaan, artinya ini Tuhan sedang disisipi kekurangan.
Karena sifat manusia itu bagi Tuhan adalah sifat yang kurang, kekurangan itu, cacat. Maka hypostasis union atau Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan ini bisa disebut Tuhan cacat. Tuhan tidur di kapal, Tuhan butuh ikan goreng, Tuhan kelaparan, Tuhan ketakutan. Makanya saya katakan sinkretisme. Sinkretisme itu adalah ajaran yang menerima ajaran lain, mencampur adukannya menjadi satu ajaran baru. Coba saya tanya, ajaran Kristen ini pertama sekali muncul kapan? Saya bisa buktikan secara esensi Islam sudah ada sejak penciptaan Adam. Secara historis, karena ini adalah hasil penyelidikan manusia, maka sejauh mana manusia bisa menjengkal, maka Islam secara historis di abad ke-7. Tapi secara esensi Islam sudah ada sejak Adam. Tapi Kristen entah secara esensi, entah secara historis, adanya baru di Antioquia. Makanya saya katakan produk baru muncul hasil karangan manusia. Untuk membuktikan bahwa saya salah, buktikan bahwa Kristen datang dari Tuhan. Caranya apa? Verifikasi bahwa iman kalian itu datang dari Tuhan. Kalau tidak, jangan bilang lah, diamlah. Udahlah, jangan banyak cerita. Capek kami dengarnya. Ya, seperti Ustaz Hanafi bilang, kami tidak mau bodoh, kami pengen pinter, dapat ilmu. Minimal kalian kayak Bang Denny lah. Ya, tegas. Katakan betul kalau betul, katakan salah. Silakan umat Kristiani. Kalian boleh menyanggah semua argumentasi saya. Andai apa yang saya sampaikan masuk ke ranah fitnah, rekam, laporkan ke kantor polisi. Saya kooperatif. Toh saya berada di Indonesia ini kok. Kenapa? Saya bertanggung jawab. Tapi ketika kalian melaporkan saya ke kantor polisi, persiapkan data kalian. Takutnya kalian yang masuk jeruji besi karena menghina Tuhan kalian. Ya, karena saya bisa membuktikan apa yang saya katakan itu semua ada dasar. Silakan dilanjut Ustaz Nafi, di sini azan maghrib. Saya mau sholat maghrib. Silakan. Terima kasih buat teman-teman semua. Inilah diskusi kita sore. Kesempatan kali ini otennya itu kalau kita ngomong dia ngomong, kalau kita tanya dia kemana-mana. Yang jelas mereka diskusi hanya cocok-cocok saja, akalnya mati, imannya maju. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.